Yaman, Arab, ya Suriah itu dianggap negatif atau apalah itu karena konotasinya dengan Islam. Kemudian hari ini kita lihat Ganjar menari dengan tarian Arab yang berasal dari Yaman, maka itu menunjukkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, terlihat dalam rekaman Ganjar tersenyum memainkan tarian Yaman. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, kita semua tentu sangat tahu bahwa Ganjar Pranowo, terutama oleh para pendukungnya, itu selalu diidentikan dengan pihak yang berhadap-hadapan dengan katakan umat Islam. Nah, ternyata belakangan ya ada muncul video di mana Ganjar Pranowo melakukan tarian Yaman bersama masyarakat dan seorang Habib, ya tampaknya itu adalah Habib Syekh, yang itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dalam konteks politik antara Islam dan Ganjar Pranowo. Hanya saja sahabat kalian, di sini kita perlu melihat bahwa soal politik memang harus kita lihat secara rileks, utamakan akal sehat, begitu. Ya, biarkan saja orang yang memandang politik sebagai kesempatan menebar pikiran yang negatif dengan ucapan yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya, mengundang emosi, perdebatan, pertengkaran dan seterusnya. Sebab yang namanya politik itu terlebih pada momen-momen menjelang pemilihan, ya itu adalah panggung di mana setiap kandidat itu harus bisa meraih suara terbanyak, maka apapun akan mereka lakukan, ya itu namanya manuver. Nah, kalau tidak begitu ya bagaimana misalnya Ganjar akan mendapatkan suara umat Islam? Maka kalau selama ini seakan-akan ya bahwa Yaman, Arab, ya Suriah itu dianggap negatif atau apalah itu karena konotasinya dengan Islam. Kemudian hari ini kita lihat Ganjar menari dengan tarian Arab yang berasal dari Yaman, maka itu menunjukkan bahwa memang dalam politik orang bisa mengatakan apapun sekaligus menjadi bagian dari apapun karena memang ada target, yaitu merebut hati, mencapai suara. Oleh karena itu tidak perlu kita menjadi emosional, terkejut, terkaget-kaget, dan seterusnya. Dalam bahasa Jawa ada istilah ojo gumunan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa misalnya seorang Ganjar melakukan itu semua? Target suara menjadi utama. Itulah yang menjadikan seorang kandidat kadang lupa dengan sikapnya sebelum ini. Bahkan mereka ingin tampil seakan-akan bagian dari orang-orang yang tentu saja dinilai besar potensi suaranya. Hanya saja dalam konteks ini beberapa hal, ya para pendukung yang selama ini mendiskreditkan kelompok tertentu dengan kata Yaman menjadi tidak bisa berbicara. Itu kalau mereka mau berpikir secara normal. Tetapi kalau tidak ya tidak masalah. Memang mungkin itu sudah karakter gitu ya. Nah, soal Ganjar misalnya, dia kini aktif terekam kamera bertemu ulama, bahkan Habib. Kini beredar video Ganjar melakukan tarian tradisional Yaman bersama seorang Habib. Apa artinya? Ya ini bukan sesuatu yang mungkin ya dari lubuk hati terdalam memang itu mau dilakukan sebagai sebuah kesadaran misalnya untuk apa gitu, tetapi memang ini momen menjelang pilpres ya, dan itu akan banyak orang melakukan hal apapun ya. Kalau dulu kita lihat ada orang non muslim ya pakai songkok, pakai sorban datang ke pesantren dan seterusnya. Tujuannya apa? Bukan dia mau dapat hidayah, tapi tadi ada pilpres, dan kita tahu menjelang pilpres biasanya macam-macam manuver akan dilakukan. Nah, sahabat sekalian, hal itu menandakan bahwa umat Islam ini bagaimanapun tetap primadona kalau dalam hal suara menjelang pemilu. Oleh karena itu umat Islam harus betul-betul sadar bahwa suaranya itu betul-betul berharga, dan orang melakukan apapun, rela ya melakukan apapun demi suara umat Islam itu. Nah, tinggal bagaimana umat Islam itu sendiri bisa membingkai ya realitas dan suasana menjelang kontestasi politik ini dengan cara yang rileks, rasional, dan tetap
mengedepankan aspek-aspek kemaslahatan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, pilihan Ganjar menarikan tarian nyaman adalah bukti bahwa suara sumbang selama ini terhadap kata-kata Yaman dan seterusnya tidak berdasar sama sekali. Bahkan dengan tampilnya Ganjar menari itu, yaitu langsung dibungkam sendiri oleh Ganjar mereka-mereka yang kemudian mendiskreditkan umat Islam atau kelompok orang atau bahkan orang yang katanya keturunan Yaman. Nah, sahabat sekalian, sikap terbaik kita sebagai rakyat adalah melihat rekam jejak setiap capres, karena orang bisa melakukan apapun ya. Yang penting kalau kita tahu tentang rekam jejak mereka, kita akan bisa memiliki data atau memastikan bahwa setiap capres atau kandidat pemimpin itu memang betul-betul terbukti dan teruji ucapannya, janjinya, dan seterusnya. Karena ini dalam politik orang biasanya sangat ingin untuk menang dan umumnya mereka rela melakukan apa saja, yang penting target suara tercapai. Oleh karena itu, maka mari kita warnai politik menjelang 2024 ini dengan kewarasan, santai saja, dan tentu saja mengedepankan persaudaraan, kemaslahatan. Jangan mau diadu-adu ya, karena urusan-urusan yang sebenarnya wajar saja ya kalau kita lihat. Yang penting kita tadi punya rekam jejak. Nggak usah mau diadu-adu, bertengkar di media sosial dan seterusnya, karena pada dasarnya politik memang penting, tetapi tidak semua urusan harus kita habiskan energinya untuk pertengkaran dalam politik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.